Selanjutnya kita beralih ke definisi. Kesehatan dan keselamatan kerja menurut Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Tenaga Kerja Internasional atau International Labour Organization, kesehatan dan keselamatan kerja adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Di Indonesia, K3 diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Dari elemen yang pertama tadi, di situ disebutkan higiene dalam rumah tangga. Bagian-bagian higiene rumah tangga adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan. Subjeknya adalah seperti contoh berikut. 1. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun untuk melindungi kebersihan tangan. Selanjutnya, contoh, mencuci piring untuk kebersihan piring. Yang ketiga, membersihkan dot atau tempat susu untuk bayi dengan menggunakan sterilizer. Lanjut keempat, contoh keempat ini, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Jadi jangan seperti peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga, ya. Selanjutnya, contoh yang termasuk dalam higiene ini yaitu menyimpan susu atau makanan yang telah dibuka dari kemasannya dengan tetap mengindahkan saran penyajian, cara penyimpanan, serta memperhatikan tanggal kedaluarsa atau expired date. Ya. Berikut contoh kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh pengasuh bayi atau orang tua dari balita, yaitu memasak bubur untuk bayi menggunakan kompor gas. Di sini kami tekankan karena dalam hal memasak ini ada potensi bahaya yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu potensi yang mungkin timbul adalah kebakaran. Yang kedua, memahami segitiga api atau 3 elemen yang menimbulkan nyala api, yaitu pertama, sumber panas, yang kedua, oksigen, dan yang ketiga, bahan bakar. Selanjutnya, bila terjadi kebakaran atau timbul nyala api yang tak terkendali di luar kehendak kita, disarankan menghentikan nyala tersebut dengan cara pisahkan salah satu komponen dari ketiga elemen tersebut untuk memadamkan api. Yang kedua, yaitu dengan cara memutus dari 3 elemen ini, dipisahkan atau keseluruhan diurai. Jadi tidak ada komposisi yang tepat untuk menimbulkan nyala api. Yang ketiga atau selanjutnya,
Perlu tersedia alat pemadam api ringan atau disingkat APAR atau fire blanket yang sering disebut selimut api yang mudah dijangkau saat diperlukan. Di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Oke, tentang pemadaman ini rupanya sudah cukup. Nanti bisa ditanyakan kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya kita berlanjut ke materi yang selanjutnya.